Ia hanya ingin mencicipi masakan menantunya. Tapi lama-lama, Rakadian tak lagi lapar karena nasi, melainkan karena aroma tubuh Larasati yang tiap pagi mengepul di dapur tua. Tak ada yang tahu bahwa meja kayu itu bukan hanya tempat memotong sayur, tapi juga tempat tubuh Larasati dibaringkan diam-diam, disentuh dengan cara yang tak seharusnya oleh ayah mertuanya sendiri. Setiap helai daster yang terbuka, setiap uap masakan yang naik, menyulut api di antara mereka. Dan ketika suami Larasati pergi bekerja, yang masuk ke dapur bukan hanya matahari pagi, tapi juga Rakadian, dengan hasrat yang tak mampu ia padamkan. Dapur itu menyimpan lebih dari bumbu. Di sana ada peluh, desahan, dan dosa yang mewangi seperti kaldu yang tak pernah basi. Dapur menjadi saksi, ketika cinta salah tempat tumbuh di ruang paling sederhana, dan paling panas, dalam rumah mereka. Halo, para sahabat. Sebelum melanjutkan alur cerita yang mengupas tentang perselingkuhan, cinta sesaat, cinta semalam, ataukah pengalaman para pelaku cinta kilat ini, mohon berikan subscribe, like, dan komentar agar kami termotivasi untuk membuat cerita romantis yang lebih panas sekaligus memabukkan. Dan, selamat menonton cerita cinta yang panas ini. Dapur tua itu berada di sisi rumah peninggalan orang tua Rakadian Yudapura, di bilangan kompleks perumahan Darmo Permai, Surabaya Barat. Dindingnya berkeramik hijau pudar, dan kompor tanamnya sudah berkali-kali diservis. Tapi entah mengapa, semenjak Larasati pindah ke rumah itu sebagai menantu baru, dapur itu seolah hidup kembali. Larasati Effendi adalah seorang perempuan muda dengan tangan yang lembut dan piawai meracik bumbu, karena itu bibirnya selalu basah oleh kecap atau sambal yang dicicipi. Dia adalah istri dari Rendra Yudapura, anak sematawayang Rakadian, yang kini sibuk menjadi konsultan arsitek di luar negeri. Sejak kepergian Rendra menangani proyek di luar negeri, rumah besar itu hanya dihuni mereka berdua, ayah mertua dan menantu perempuan. Awalnya hanya basa-basi. Rakadian menyempatkan diri mampir ke dapur setiap pagi. Alasannya sederhana, mencicipi masakan Larasati. Tapi, dari sorot matanya, ada yang lebih dari sekadar rasa di lidah. Ada keingintahuan, ada kekaguman. Aromanya seperti rumah masa kecil saya, ucap Rakadian suatu pagi, saat Larasati menyuguhkan soto Lamongan buatannya. Larasati tersenyum. Bumbu rahasia saya adalah kesepian, Pak. Rakadian tertawa pelan, tapi tawanya justru menebarkan gelombang diam yang asing. Dan dapur itu jadi ruang di mana keduanya menyimpan waktu, diam-diam. Hari-hari berjalan lambat. Surabaya memasuki musim panas yang tak ramah, tapi justru di dalam dapur tua itu, hawa terasa lain. Setiap pagi Larasati akan menyiapkan sarapan, dan Rakadian akan duduk di kursi kayu rotan dekat jendela, menyesap aroma yang menyatu antara bumbu dan tubuh Larasati yang berkeringat halus. Suatu pagi, ketika Larasati mengangkat panci rawon yang masih mengepul, lengannya tak sengaja menyentuh punggung tangan Rakadian. Sedetik, tapi cukup untuk membuat waktu terhenti. Pandangan mereka bertemu. Tak ada yang bicara, hanya gemuruh dalam dada masing-masing yang mulai tak bisa diabaikan. "Pak, saya kadang berpikir, rumah ini terlalu sepi," ujar Larasati, suaranya pelan, seolah takut mengusik roh-roh di langit-langit dapur. "Kesepian itu seperti kuah rawon," balas Rakadian sambil menatap sendoknya. "Hitam, pahit, tapi kita nikmati juga." Mereka tertawa kecil, tapi di dalam tawa itu, ada getar-getar halus yang menyusup dari batas yang belum pernah dilewati. Hari itu Rakadian tinggal lebih lama di dapur. Ia membantu Larasati mencincang, mengulek, bahkan membungkus risoles untuk pengajian RT. Tangan mereka bertemu 2 kali, 3, dan keempat kalinya sudah bukan kebetulan. Malamnya, Larasati berdiri sendiri di dapur, hanya diterangi lampu temaram dan suara kipas angin tua yang menggerutu. Ia menyentuh bibirnya sendiri, mengingat rasa kulit tangan Rakadian yang hangat dan sedikit berurat. Rasanya seperti menyentuh rahasia yang tak boleh diucapkan. Tapi rahasia itu justru tumbuh subur di dalam diam.
Di lantai atas, Rakadian tak bisa tidur. Kenangan tentang istrinya yang telah wafat berpuluh tahun silam tak lagi datang. Yang datang justru bayangan Larasati, dengan celemek lusuh dan rambut diikat seadanya, berdiri di depan kompor sambil menyeka peluh dengan punggung tangan. Ia merasa bersalah, tapi juga merasa hidup kembali. Esoknya, saat Larasati menunduk memungut sendok yang jatuh, Rakadian berdiri terlalu dekat. Napas mereka bersisian, dan udara pagi tak cukup untuk menepis panas yang tiba-tiba merayap dari dada ke leher. "Pak," gumam Larasati, nyaris seperti bisikan yang memohon agar ia dihentikan sebelum segalanya berubah. Tapi Rakadian hanya menatap, lalu menunduk. Dan jarak itu hilang. Mereka tak bercinta. Tidak dalam pengertian biasa. Tapi pagi itu, dapur tua menyaksikan dua tubuh yang mendekat lebih dari semestinya. Rakadian menyentuh rambut Larasati dengan hati-hati, seperti menelusuri lorong masa lalu yang rapuh. Larasati menyandarkan kepalanya di bahu mertuanya, dalam diam, sambil menutup mata. Ada yang mendidih dalam hati mereka, tapi belum tumpah. Hari-hari selanjutnya menjadi arena sunyi yang berapi. Dapur tua itu tak hanya menyimpan rempah dan panci, tapi juga menyimpan detik-detik yang makin sulit disangkal. Rakadian mulai datang ke dapur bukan hanya pagi, tapi juga siang, bahkan kadang malam saat Larasati menyiapkan cemilan untuk dirinya sendiri. Mereka tak lagi mencari alasan, tak lagi berpura-pura. Suatu malam, Larasati berdiri di depan wastafel, membilas loyang kue yang baru selesai dipanggang. Rambutnya terurai, basah oleh peluh dan wangi mentega. Rakadian datang dari belakang, diam-diam, lalu mengambil serbet dari tangan Larasati. Ia menyeka sisa air dari jemari perempuan muda itu. Pelan, simbolik, tapi jelas. "Tak seharusnya kita begini," ujar Larasati lirih, tanpa menolak, hanya gemetar dalam getaran rasa yang sulit dimaknai. Tapi rasa, seperti daging yang dimasak perlahan, semakin lama, semakin meresap. Kalimat itu menetes seperti madu yang tak bisa dikikis. Rakadian menatap Larasati lama. Dan malam itu, akhirnya mereka mencicipi sesuatu yang lebih dari sekadar masakan. Tubuh mereka bersatu dalam gerakan yang lambat, penuh kehati-hatian. Seperti menakar garam, atau menyisipkan serai ke dalam santan. Sentuhan demi sentuhan, ciuman demi ciuman, semua berlangsung dalam kesenyapan dapur tua, hanya diiringi bunyi jam dinding dan detak jantung yang tak teratur. Bukan nafsu membabi buta, tapi rasa yang tertahan lama dan tumpah dalam keheningan yang basah. Di atas meja dapur yang dilapisi taplak bunga, mereka melebur dalam kesadaran yang terlarang. Larasati mengerang tanpa suara, dan Rakadian menahan gemetar tangannya sekuat tenaga. Tak ada nama yang disebut, hanya panggilan rasa yang akhirnya dijawab. Setelahnya, mereka duduk berdampingan di lantai. Tak bicara, hanya saling menggenggam tangan. Di luar, hujan turun pelan. Beberapa hari kemudian, Larasati mulai merasa mual. Pagi hari menjadi waktu yang tak bersahabat. Ia curiga. Lalu mencuri waktu ke apotek, membeli alat uji kehamilan, dan menatap dua garis merah yang muncul jelas. Tangannya gemetar. Rendra belum pulang. Sudah 5 bulan ia di luar negeri. Maka dari mana datangnya kehidupan kecil ini, jika bukan dari satu-satunya malam di dapur tua? Larasati duduk lama di lantai kamar mandi. Ia tahu, kenyataan ini akan menghantam semua dinding rumah. Tapi bagian terdalam dari dirinya, yang selama ini sepi dan kosong, justru terasa penuh. Penuh rasa, penuh luka, penuh cinta yang salah arah. Sejak dua garis merah itu muncul, Larasati tak lagi bisa memandangi dapur dengan cara yang sama. Aroma bawang tumis, seduhan teh manis, atau wangi mentega leleh, semua mengingatkannya pada malam itu. Malam saat ia dan Rakadian mengaduk-aduk takdir dalam periuk sunyi. Rakadian tak tahu. Belum. Larasati menyimpan rahasia itu seperti menyimpan ragi dalam adonan roti, dibiarkan mengembang dalam diam.
tapi tubuhnya mulai memberi isyarat. Pagi hari diisi dengan mual dan keringat dingin. Nafasnya sering tercekat saat mengaduk sup. Dadanya sesak ketika memotong wortel, seolah setiap irisan adalah potongan kenyataan yang kian dekat ke permukaan. Suatu pagi, saat ia duduk lemas di kursi dapur, Rakadian datang dengan secangkir susu hangat. "Kau pucat," katanya, meletakkan cangkir di meja. Larasati menunduk. "Cuma masuk angin, Pak." Rakadian duduk di seberangnya. Mata pria itu menelisik. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Larasati ingin lari, tapi juga ingin diam di sana dan menyerahkan segalanya. "Ada yang ingin kamu ceritakan?" Larasati menggigit bibir bawahnya. Tangannya gemetar di atas paha. Saya terlambat. Sudah hampir 2 bulan." Rakadian terdiam. Lama. Udara di dapur seketika membeku. Bahkan kipas angin tua itu seperti berhenti berputar. "Rendra belum pulang sejak awal tahun," ucap Rakadian akhirnya, pelan dan tajam. Larasati tak menjawab, tapi matanya menatap lurus ke mata pria tua itu. Penuh pengakuan, penuh kegamangan. "Ini, dari malam itu?" tanya Rakadian. Larasati menutup mata. Anggukannya kecil, nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk menjatuhkan dunia mereka yang dibangun dari keheningan dan hasrat. Rakadian bangkit, lalu berjalan ke jendela dapur. Punggungnya menegang, seperti menanggung beban yang lebih berat dari usia. Tapi ia tak berkata apa-apa. Hanya berdiri, membiarkan sinar matahari pagi menyapu wajahnya yang tiba-tiba tampak lebih tua. Malam harinya, Rakadian mengetuk pintu kamar Larasati. Tak membawa apa-apa. Hanya sepotong diri yang sedang bingung antara melanjutkan atau melepaskan. "Aku tak akan biarkan kamu sendiri," katanya singkat. Larasati menatapnya, bingung antara lega dan takut. Tapi ia tahu, kehadiran Rakadian adalah bagian dari masalah, dan juga bagian dari harapan. Di dalam kamar, mereka tak bicara banyak. Hanya saling menyentuh jemari, saling menatap. Lalu Rakadian mengecup perut Larasati yang masih datar, dengan lembut seperti mencium musim yang akan datang. Mereka kembali menyatu malam itu, tapi bukan karena nafsu, melainkan karena ketakutan yang ingin diredam oleh kehangatan tubuh. Pelukan mereka bukan lagi sekadar permainan rahasia, tapi semacam perjanjian sunyi, bahwa apapun yang terjadi, mereka pernah saling mencintai, walau di ruang yang salah. Hari-hari mereka berubah menjadi musim yang tak bisa diprediksi. Di satu sisi, Larasati dan Rakadian masih memainkan peran mereka masing-masing. Larasati tetap memasak, menyapu halaman, menyapa tetangga dengan senyum yang dikuatkan. Rakadian masih membaca koran, menyiram bonsai di halaman, dan bersikap sebagai ayah mertua yang bijak. Namun di balik semua itu, dapur tua tetap menjadi altar tempat mereka menyatukan rasa. Kadang dalam ciuman sepintas, kadang dalam pelukan yang terlalu lama. Mereka tahu, apa yang mereka miliki tidak akan diterima siapapun. Tapi justru di dalam kenistaan itulah, cinta mereka tumbuh semakin subur. Rakadian mulai menyiapkan kamar khusus untuk Larasati di paviliun belakang. Bukan untuk menjauh, tapi untuk menyimpan kemungkinan akan lahirnya seorang anak yang kelak akan membawa cerita yang tak mudah dijelaskan. "Kalau dia lahir nanti, siapa yang akan dia panggil ayah?" tanya Larasati, suatu sore saat mereka duduk di bangku taman belakang, ditemani angin dari selatan Surabaya. Rakadian tak menjawab, tapi ia mengusap perut Larasati, yang kini mulai menunjukkan benjolan kecil. Sentuhan itu bukan hanya lembut, tapi juga mengandung beban yang tak terlihat. Dunia mereka terlalu rapuh untuk menampung pertanyaan seperti itu. Malamnya, mereka kembali ke dapur. Tanpa rencana, tanpa kata-kata. Hanya perasaan yang menarik langkah mereka ke tempat yang sama. Larasati duduk di atas meja kayu, mengenakan gaun tidur tipis, dan Rakadian datang dari belakang, memeluknya perlahan. Wangi tubuhnya tercampur wangi kayu manis dan santan yang belum selesai dimasak. Tak ada keraguan, tak ada penyangkalan.
Rakadian menciumi tengkuk Larasati, menelusuri tulang punggungnya dengan jemari yang bergetar. Larasati menggeliat, menyerahkan dirinya tanpa suara. Hanya helaan napas panjang yang memenuhi ruang dapur yang kini menjadi saksi bisu kisah mereka. Di atas meja, di lantai, bahkan kadang hanya dengan duduk bersandar di dinding, mereka membakar hasrat yang tak padam. Larasati menyebut namanya dalam bisikan, dan Rakadian memeluk tubuh perempuan itu seperti memeluk sisa hidup yang tak pernah ia duga akan hadir kembali. Tiap sentuhan adalah pengakuan. Tiap desah adalah pernyataan cinta yang tak sempat lahir di waktu yang benar. Namun, api tak mungkin terus menyala tanpa meninggalkan bara. Suatu hari, surat dari Rendra datang. Ia mengabarkan akan pulang dalam 3 minggu lagi, dan membawa kabar bahwa proyeknya selesai lebih cepat. Ia rindu rumah. Ia rindu istrinya. Ia rindu aroma dapur. Larasati terdiam saat membaca surat itu. Tubuhnya gemetar. Air matanya jatuh, bukan karena rindu, tapi karena ia tahu, waktu mereka berdua nyaris habis. Dia akan pulang, ucap Larasati malam itu, saat Rakadian duduk diam di beranda belakang. Rakadian hanya mengangguk. Aku tahu, waktunya hampir selesai. Tapi bagaimana dengan ini? Larasati menyentuh perutnya. Rakadian menoleh padanya, menatap dalam-dalam. Kita akan hadapi bersama. Jika kamu mau, aku akan mengaku sebagai ayahnya. Dan Rendra, bisik Larasati. Rakadian menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tak punya jawaban. 3 minggu berlalu seperti kepingan waktu yang ditarik paksa. Larasati menghitung setiap harinya bukan dengan kalender, tapi dengan detak degup yang makin kacau. Perutnya mulai membulat, dan tubuhnya terasa semakin berat, bukan karena kehamilan semata, tapi oleh rasa bersalah yang kian tak tertampung. Malam sebelum Rendra pulang, dapur tua kembali menjadi panggung terakhir. Rakadian berdiri di dekat kompor, menyeduh teh jahe seperti biasa, tapi tak satu pun dari aroma itu mampu menghangatkan hatinya malam itu. Larasati datang dengan langkah pelan, mengenakan daster biru yang sudah mulai sempit di bagian perut. Mereka tak bicara, tak ada pelukan, tak ada ciuman. Yang ada hanya jarak. Besok pagi dia datang, kata Larasati, memecah sunyi. Rakadian mengangguk, dan semuanya akan berubah. Larasati duduk di kursi kayu, tempat ia biasa memotong sayur dan mengulek sambal. Tangannya menyentuh meja, mengingat tiap inci dari dapur ini. Dapur yang tak hanya memberinya rasa hidup, tapi juga rasa berdosa yang ia pelihara bersama cinta yang tak boleh ada. Aku takut, bisiknya. Rakadian mendekat. Ia berlutut di depannya, mencium tangan perempuan muda itu. Aku juga, balasnya. Tapi kita tak bisa melarikan diri dari musim yang tiba lebih cepat. Malam itu mereka tak menyatu dalam tubuh, hanya dalam tatap dan genggam yang penuh perpisahan. Dan ketika Larasati berjalan ke kamarnya, Rakadian hanya bisa menatap punggungnya yang perlahan menjauh. Punggung perempuan yang telah mengguncang jiwanya di usia senja. Keesokan harinya, Rendra datang dengan koper besar dan senyum lebar. Ia memeluk Larasati erat, menciumi perutnya tanpa curiga. Sudah kuduga kamu hamil, katanya penuh bahagia. Rasanya seperti keajaiban. Rakadian berdiri di ambang pintu, menahan seluruh rasa yang bergejolak di dadanya. Ia tersenyum, senyum yang bertahun-tahun ia bangun untuk menyembunyikan luka. Menantuku ini memang hebat, ujarnya sambil menepuk pundak Rendra. Dia jago masak, sekarang jago juga jadi calon ibu. Larasati tak mampu bicara, hanya menunduk, menahan genangan yang nyaris tumpah. Hari-hari selanjutnya berjalan seperti bab baru yang dipaksa. Rendra mulai kembali beraktivitas, membawa Larasati makan malam keluar, mengajak bicara tentang nama anak dan rencana masa depan. Tapi Larasati tahu, hidupnya kini bukan lagi miliknya sendiri. Di dalam tubuhnya tumbuh rahasia yang akan selamanya menjadi bagian dari dirinya, dan bagian dari pria tua yang diam-diam mencintainya dengan cara yang salah, namun begitu dalam.
Malam itu, Rakadian kembali ke dapur tua. Ia duduk sendirian, menatap dinding yang dulu menjadi saksi pelukan-pelukan mereka. Dapur kini terasa dingin, sunyi, dan sepi. Tapi di balik itu, ada rasa hangat yang akan selalu ia kenang. Sebuah cinta yang tak berani tumbuh di taman terang, tapi mekar di dalam remang yang sunyi. Waktu berjalan seperti aliran kuah panas di panci, perlahan mendidih, mengepulkan uap, namun tak pernah benar-benar menguap seluruhnya. Perut Larasati semakin besar. Gerakan bayi dalam kandungannya kadang mengusik tidurnya di malam hari, dan lebih sering, mengusik batin Rakadian saat mendengarnya dari balik pintu kamar. Rendra tak pernah curiga. Ia merawat Larasati dengan penuh cinta, mengusap perut istrinya setiap malam, mencium keningnya setiap pagi, dan memandangi calon anak mereka seolah dunia tengah ia genggam. Tapi Larasati tahu, cinta yang satu itu lahir dari ketulusan, dan cinta yang lain, cinta yang ia simpan dalam-dalam, lahir dari luka dan keberanian. Suatu sore di dapur, saat matahari condong dan angin membawa aroma nasi liwet yang baru matang, Rakadian berdiri diam memandangi Larasati yang tengah mengaduk sambal terasi. "Boleh aku bicara sebentar?" tanyanya. Larasati menoleh. Tatapan mereka bertemu di atas wajan panas. Mereka duduk berhadapan, seperti dulu. Tapi kali ini, tak ada pelukan, tak ada ciuman. Hanya kejujuran yang digantung di udara. "Aku tak akan mengganggu kehidupanmu dengan Rendra," kata Rakadian pelan. "Kau adalah istrinya, ibu dari anak yang akan ia banggakan. Dunia tak perlu tahu." Larasati menggigit bibir. "Tapi kau tahu, dan aku tahu." Rakadian mengangguk. "Dan itu cukup. Rasa ini, biarlah kita simpan sendiri." Ia berdiri. Tapi sebelum pergi, ia membungkuk dan sekali lagi menyentuh perut Larasati. Kali ini, tak dengan gairah, tapi dengan doa. "Jika dia lahir nanti," ucap Rakadian pelan, "biarkan ia mencintai dunia tanpa tahu bahwa ia lahir dari cinta yang terlarang, tapi nyata." Waktu terus melaju. Bulan demi bulan, suara tangis bayi akhirnya memenuhi rumah itu. Seorang bayi perempuan lahir, manis, hangat, dengan mata yang tajam seperti milik Rakadian, tapi bibir yang lembut seperti Larasati. Rendra menamai bayi itu Nayara, cahaya dalam gelap. Dan semua orang mengira nama itu datang dari impian manis seorang ayah muda. Namun Larasati tahu, nama itu datang dari tempat yang lebih dalam. Tempat di mana terang dan gelap saling berpelukan. Rakadian tak pernah menyentuh Larasati lagi. Tapi setiap pagi, ia tetap menyeduh teh jahe, mengiris bawang untuk sarapan, dan duduk di dapur tua yang kini sunyi dari desahan, tapi ramai oleh aroma kenangan yang tak pernah usai. Dan Larasati, ia menjalani hidupnya sebagai ibu dan istri. Tapi setiap kali ia memeluk Nayara, ada sepotong rasa yang tumbuh dalam diam, rasa yang tak pernah mati. Tamat.